Baik, selamat datang di sesi ke-6 kita di kuliah Wearable Technology. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita bisa tracking pergerakan headset kita atau pergerakan VR equipment kita yang ada di tangan maupun di posisi tubuh lainnya, dan kita bisa menggunakan itu sebagai input untuk mengendalikan dunia VR kita. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan topik itu dengan memperhatikan bagaimana caranya kita bisa menerima input. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa selain perangkat VR, Unity, kita pada saat VR itu kita bisa menggunakan input-input tradisional seperti tombol, keyboard, atau mouse ke dalam VR. Tetapi juga kita bisa menggunakan misalnya kayak joystick VCS yang flight controller system yang berbentuk seperti pengendali pesawat. Itu juga bisa kita masukkan ke dalam dunia VR kita. Tetapi Anda juga bisa lihat bahwa di setiap perangkat VR, baik dia Daydream, baik dia Oculus Rift, atau bahkan HTC Vive, ada perangkat yang kita pegang itu handheldnya memiliki tombol. Contohnya di sini kita punya Daydream ya. Daydream itu perangkatnya seperti ini yang dipegang di tangan, seolah-olah sama seperti perangkat yang ada di tangan kalau kita bicara Oculus Rift ya. Nah, di perangkat tersebut ada tombol. Di sini ada setidaknya ada 4 tombol yang bisa kita gunakan kalau kita baca dokumentasi dari Daydream ini. Ada nomor 1 itu trackpad. Jadi Anda bisa menggeser di atasnya seolah-olah menggunakan mousepad yang ada di laptop. Tapi juga Anda bisa mengklik tombol di sini untuk mengirimkan suatu event. Tombol 2 dan 3 dan 5 ini adalah tombol, tapi 5 ini hanya untuk suara, sudah di reserve. Jadi kita tidak bisa memetakan ini terhadap input kita. Jadi kita hanya bisa menggunakan tombol 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memetakan atau menerima ini, tombol ini sebagai trigger di dalam Unity, terutama di dalam aplikasi VR kita. Nah, pada dasarnya cukup mudah. Kita cukup melihat Unity kita. Jadi saat kita ke Unity, Anda bisa membuka jendela ini. Jendela ini bisa Anda buka melalui Edit, Project Setting, dan nanti akan ada pilihan Input Manager. Nah, di Input Manager ini sudah ada list input atau jenis input yang sudah dikenali oleh Unity, atau ini adalah nama standar input untuk Unity. Jadi Anda bisa lihat di sini ada 18 istilahnya tombol atau aksis yang sudah dikenali secara standar di Unity. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita memetakan tombol atau aksis yang ada di dalam di dalam perangkat pengendali kita, dalam hal ini adalah Daydream, ke dalam salah satu titik atau ke dalam salah satu tombol atau input yang ada di Unity. Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya Fire 1, maka nanti kita petakan salah satu tombol kita itu ke Fire 1, sehingga nanti di Unity kita tinggal memanggil Fire 1, bukan tombol yang ada di Dream. Jadi di sini, kalau di sini adalah left control, atau alternatifnya adalah mouse 0. Nah, ini sebenarnya nanti ada tipe yang lain ya. Ada yang tipenya seperti ini, adalah tipenya aksis. Jadi negatif buttonnya adalah left right, tetapi dia juga membaca ini aksis dari x-axis. Nah, penggunaannya akan kita lihat seperti ini. Ini saya punya contoh, ada suatu VR yang sudah disiapkan dengan menggunakan Daydream SDK. Kita akan jalankan. Nah, ini kalau kita jalankan secara standar, maka kita bisa menggerakkan kamera kita ya, sesuai dengan sesuai dengan yang sudah distandarkan. Kita
coba tunggu. Baik, ini dengan menggunakan emulator dari pergerakan kepala ya, kita bisa menggerakkan kepala kita, pandangan kita seolah-olah kita berada di dunia VR. Nah, tetapi ada yang lain. Pada saat saya tekan tadi adalah fire 1, dia bola yang ada di depan kita itu membesar. Ingat tadi fire 1 adalah dipetakan ke left control dari keyboard. Jadi saat ini saya menekan tombol left control keyboard saya untuk memperbesar si bolanya. Begitu dilepas, dia akan hilang. Atau alternatifnya adalah saya mengklik tombol mouse saya untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini kita lakukan dengan memetakan input manager tadi, yaitu yang ada di dalam project setting ini. Jadi cukup mudah sebenarnya caranya itu. Yang berarti yang kita harus lakukan adalah sekarang kita harus tahu sebenarnya tombol yang ada di dalam perangkat VR, dalam hal ini Daydream, itu bentuknya apa. Jadi kalau kita lihat lagi dokumentasi kita yang ini, kita bisa lihat tabel di bawah. Di sini sudah ada Unity button ID atau axis ID. Nah, inilah yang nanti harus kita petakan ke dalam Unity kita. Jadi Anda bisa lihat di sini ada dua ya, ada button, ada axis. Perbedaannya adalah kalau axis di Unity itu berarti dia nilai kembalian inputnya adalah range atau ada jarak gitu ya. Kalau di sini kita lihat dia dari -1 sampai 1 dan nilainya bisa ada di antaranya. Baik minus setengah, minus 0,7 dan yang lain-lain. Sementara kalau button itu sifatnya hanya binary. Jadi nilainya hanya 0 atau 1. 0 kalau dilepas, 1 kalau ditekan. Jadi kita bisa ambil event-eventnya berdasarkan itu. Nah, kita kembali lagi di sini kita lihat ada namanya ya. Left axis 1, right axis 4, left axis 2, right axis 5. Ini menandakan sebenarnya bahwa kalau kita menggunakan touchpad yang nomor 1 secara vertikal, berarti yang pergerakannya atas bawah, itu akan men-trigger Unity axis nomor ini, axis nomor 1 atau axis nomor 4. Ini left itu berarti nanti yang di perangkat tangan kiri, right yang di perangkat tangan kanan. Berarti untuk kita memetakannya ke Unity, kita cukup kembali lagi ke input. Misalnya tadi kita vertikal, kita cukup yang vertikalnya di sini. Kita tidak perlu mengisi negatif button, tapi yang kita perlukan di sini aksisnya aksis mana? Apakah aksis 1, 2, dan 3? Biasanya aksis 1 itu adalah Y aksis, jadi kita bisa klik dia sebagai Y aksis dan selesai. Nah, ini adalah tipe joysticknya. Kalau ada lebih dari satu joystick, kita bisa masukkan. Ini adalah tipenya. Kalau misalnya joystick aksis, ya kita joystick aksis, tinggal diubah saja. Kalau dia key atau mouse button, ya kita klik ke key atau mouse button. Nah, kita kembali lagi, misalnya kita ingin bukan aksis seperti tadi ya, tetapi tombol. Kita lihat lagi tombol di sini, misalnya tombol nomor 2 yang akan kita klik, yaitu F button. Di sini kita lihat nomor buttonnya adalah button 2 dan button 0. Maka kita bisa kembali lagi ke Unity. Misal kita petakan ke tempat lain, misalnya fire 1. Anda bisa memetakannya itu ke button yang ada di sini. Misalnya menuliskannya button 0 atau mouse 0 tadi. Jadi ini nanti akan dipetakan ke sini, key atau mouse button, atau misalnya kita joystick axis, tinggal yang mana. Ini biasanya aksis itu akan salah satu aksis ini akan dipetakan sebagai tombol. Jadi Anda bisa memetakannya di sini, mengubah apa yang harus diklik itu di sini. Jadi misalnya tadi menjadi button 0, maka sudah selesai. Ini nanti si driver dari Daydream
controllernya yang akan menerjemahkan button 0 ke Unity. Jadi Unity akan menerima sinyal button 0 dan dia akan memasukkan ke dalam dunia virtual itu sebagai fire 1. Nah, ini misalnya kita kembalikan lagi. Nah, Anda bisa mengubah ukuran dari tombol ini. Kalau misalnya Anda ingin lebih, tinggalkan tambahkan 20 dan nanti Anda akan mendapatkan 2 tambahan tombol di sini. Tinggal ganti namanya kalau Anda ingin. Dan kita bisa membuat ada input baru yang bisa dikenali. Nah, kita kembali ke dalam game kita. Misal ini adalah tampilan di dalam in-game-nya. Kita hanya cukup melihat scriptnya. Di sini script itu untuk controller, kita tinggal memastikan bahwa kita sudah menerima event yang diinginkan. Oke, ini contohnya. Baik, ini adalah script yang kita gunakan untuk mengendalikan, untuk menerima input tadi ya, memperbesar si targetnya. Jadi di sini adalah yang menghandle yang menghandle input. Apa yang terjadi kalau misalnya kita lakukan input. Nah, pada dasarnya kita hanya memanggil ini. Ini adalah kalau misalnya kita tekan tombol get button down. Ini adalah kalau get button up. Ini kalau tipenya adalah button. Kalau tipenya axis, metodenya akan berbeda. Kita akan memanggilnya get axis. Bukan up atau down, tapi get axis. Nanti dia akan mengembalikan nilai axis saat ini berapa. Kalau tidak ditekan apapun, nilainya 0. Tetapi kalau ada pergerakan, ya nilainya antara minus 1 sampai 1. Jadi ini ada contoh kenapa tadi kita hanya fire 1 ya. Jadi di sini kita pemanggilan itu terhadap ini class input.getButton. Argumennya adalah tipe input yang akan kita dengarkan. Di sini adalah fire 1. Nah, tadi fire 1 sudah dipetakan ke left control. Jadi nanti kita bisa memetakan sesuka hati kita kemana, tetapi kode kita cukup memanggil fire 1. Jadi di sini hanya untuk seperti ini saja. Fire 1 down, fire 1 up. Ini hanya untuk menampilkan message saja ke dalam debugger lognya. Nah, tapi ini kan tidak bisa mengendalikan apapun di dalam dunia virtual kita. Maka nanti kita akan buat suatu public method yang bisa diakses oleh kelas lain atau objek lain untuk mengecek apakah tombol yang kita inginkan sedang aktif atau tidak. Ini misalnya contohnya adalah button down. Ini untuk mengecek bahwa ini masuk. Jadi ini kembaliannya akan boolean. Kalau misalnya memang get button down fire 1 ini sedang aktif, jadi ditekan, maka dia akan mengembalikan true. Sementara ini ada kebalikannya, get button up, dia akan true kalau misalnya tombolnya itu kembali dilepas setelah ditekan. Jadi ini hanya dipanggil setelah get button down. Jadi kalau sudah tidak kita tekan apapun, ya dia tidak akan dipanggil. Nah, pengendaliannya ada di sini. Kita bisa lihat sebenarnya yang dikendalikan di sini. Kalau kita panggil si controller tadi dan memang lagi button down, maka kita akan melakukan scaling. Kalau lepas ya scaling down lagi. Berarti ini scale-nya ditambahkan, kalau ini scale-nya dikembalikan ke 1. Nah, demikianlah bagaimana kita bisa menerima input dalam bentuk tombol dari perangkat VR. Jadi intinya kita cukup memetakan perangkat VR kita ke dalam standar input yang ada di dalam Unity. Berarti yang harus kita pahami selanjutnya adalah ada apa saja tombol yang ada di perangkat VR tersebut, mana yang misalnya button 0, mana yang misalnya button 2, dan seterusnya.
Yang paling penting kita mengenali ID-nya yang ada di Unity, kemudian kita petakan ke standar yang ada di dalam Unity untuk input tersebut. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu